Ya ikhwan. Salamun ala ustadikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idris. Sudah siap, Kak? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bisa dibaca. Anak-anak, sebelum praktek pada hari ini kita mulai, terlebih dahulu marilah kita cek kerapian dari pakaian dan APD kalian. Silakan dari kalian bisa memimpin di depan. Siap, gerak. Istirahat di tempat, gerak. Periksa kerapian. Mulai. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13. Selesai. Siap, gerak. Kembali ke tempat. Siap. Udah ya. Pembelajaran pada kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran kolaboratif. Sebelumnya, kalian sudah pernah melakukan standarisasi tentang larutan dan juga sudah pernah membuat larutan dalam bentuk konsentrasi molaritas. Kemarin kita sudah mengambil data berapa dari konsentrasi NaOH yang akan kita gunakan untuk praktek pada hari ini. Perlu diketahui, praktek pada hari ini yaitu membahas tentang penentuan kadar asam sitrat pada minuman kemasan. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita mengambil proses pembelajaran dengan praktek, yaitu penentuan kadar asam sitrat pada minuman kemasan. Oke. Proses pembelajaran ini nanti kita akan kolaboratif ya, PDBL, BUMAF yang mengampu, terus ada DPK 2, bioni mengenai ketiga, ada BK, dan ada juga mengenai informatika nanti yang akan mempelajari kalian besok mengenai pembuatan laporan praktek. Juga ada prosedural dan penulisan alat dalam konteks bahasa Inggris yang akan diampu oleh guru bahasa Inggris. Ya, marilah kita mulai pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya saya mempunyai beberapa contoh minuman kemasan yang bisa diukur kadar asam sitratnya. Apa ini anak-anak? Fruity. Fruity yang ini?
Nah, ada dua minuman yang biasanya dijual di kantin kalian. Jadi saya ambil sampelnya dua minuman ini. Nanti kalian bisa menentukan berapa kadarnya melalui praktikum pada hari ini sesuai dengan standar kesehatan atau standar nasional Indonesia atau tidak. Oke. Mungkin saya bisa mengajukan pertanyaan. Udah ya, dari dua sampel ini, tadi kan sudah saya bilang hari ini penentuan apa? Kadar asam sitrat. Dari dua minuman ini dengan cara apa kadar asam sitrat itu ditentukan? Silakan, ada yang bisa memberikan idenya, gagasannya, atau menjawab dari pertanyaan saya? Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Triana Afsana Dewa. Dalam destilasi asam sitrat gula yang paling kita bisa versi itu di dalamnya butelan gula dengan melihat indikator yang mengandung Phthalate. Ya, dah. Dari jawaban temanmu Nabila tadi, ada yang bisa menambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup. Dan sekarang saya lanjut. Indikator fenolftalein biasanya indikator PP gitu ya kita bilangnya. Sudah Mbak Ir? Ya, terima kasih atas jawabannya yang sudah disampaikan. Anak-anak sudah ada jawaban dari teman kalian bahwa indikator fenolftalein itu trayek pH antara pH berapa? 8 sampai 10. Kira-kira kalau sekarang kita titrasi pakai indikator ini sudah tepat atau belum? Sudah tepat? Ya, karena trayeknya antara 8 sampai 10. Lanjut. Nggih, saya lanjutkan. Tadi kan saya yang bertanya. Tadi kan saya sudah mengajukan pertanyaan. Maaf yang mengajukan pertanyaan, tapi sudah ditanggapi dengan sangat bagus dari kalian. Gilirannya saat ini sebelum kita praktek ya, penjajakan dulu pengetahuan yang sudah sampean dapatkan sebelumnya. Mungkin ada pertanyaan dari kalian? Ya, ya silakan Mbak saja dulu. Kenapa sih asamnya? Ya, ini ada pertanyaan yang berkenaan dengan kehidupan sehari-hari. Mengapa ada minuman yang segar ataupun yang dalam kemasan punya rasa asam? Oke. Mungkin di antara kalian ada yang bisa memberikan jawabannya? Ya, silakan Mbak Safa. Karena umumnya oleh bahannya yang memang sudah memiliki rasa asam alami seperti buah-buahan atau apa. Jadi jawabannya, kalau menurut Mbak Safa, di dalam minuman itu sendiri ada zat yang sudah memberikan rasa asam. Jadi di alam ini memang Allah sudah menciptakan, khususnya di dalam buah-buahan itu ada yang manis, ada yang asam, ada yang kalau untuk keperluan farmasi itu pahit. Karena selama ini kalau kamu sakit, minum obatnya rasanya kecut, manis, atau pahit?
Pahit. Karena itu memang biasanya kalau dari tanaman herba, biasanya untuk obat-obatan itu memang rasanya pahit. Jadi dari tanaman itu sendiri ada kandungan asamnya. Tapi kalau dalam minuman kemasan, asam sitrat itu bisa dari tanaman atau bisa ditambahkan dari zat kimia, istilahnya bahan kimia buatan, seperti itu. Jadi kalian sekarang sudah ada pengetahuan baru bahwa rasa asam, rasa masam itu bisa dari zat tambahan bahan kimia yang tidak murni dari tanaman atau buah-buahan. Jadi kalian sebagai ya anak kimia yang sudah pernah praktek kimia nanti harus hati-hati dalam mengkonsumsi minuman. Sudah ada gambaran ya mengenai apa yang kita lakukan hari ini. Di pagi hari yang cerah ini biar tambah semangat sampai nanti kita selesai praktek, marilah kita buka dulu dengan ice breaking yang dipimpin oleh Mbak Safa. Silakan. Berdiri. Semangat pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Jackson on, berdiri, 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 berdiri. Terima kasih. Saya terima kasih. Sebelum kita mulai prakteknya, prosedur sudah kalian sudah dibagi, nggih. Untuk kesiapannya silakan dicek alatnya. Dari nomor 1 sampai akhir untuk alatnya dicek semua per kelompok, silakan. Sudah semua atau belum? Saya tanya mulai kelompok 8, alat sudah siap? Siap? Sudah dicek alatnya? Siap? Sudah. Kelompok 7 sudah siap? Siap. Kelompok 6? Siap. Kelompok 5? Siap. Siap. Kelompok 4? Siap. Kelompok 3? Siap. Kelompok 2? Alat siap? Siap. Kelompok 1? Siap. Udah ya. Sekarang untuk sampelnya sudah ada di depan. Saya pindah di beker 2 ini. Yang ini sampel fruity, yang ini floridina. Kita bagi kelompoknya ada 8. Kelompok 1, 2, 5, 6 sampel floridina. Kelompok 3, 4, 7, 8 fruity. Silakan kelompok 2 dan kelompok 3 untuk mengambil sampelnya. Perwakilan dari setiap kelompok untuk menimbang dan mengukur volumenya 2 anggota. Lanjut untuk anggota yang lain. Silakan. Ya, ada yang bertanya? Enggak ada itu ini berapa? Ya itu pakai itu enggak apa-apa. Iya. 5 mili. Ini pipet ukur. Ya, enggak apa-apa. Pipet ukur. Enggak apa-apa. 5 mili. Untuk ininya gantian nggih. Bisa tak itu? Bisa. Ya sudah.
Ya, nanti dilihat, bisa gantian dengan kelompok yang lain. Gantian. Ya, pakai Aquades. Nanti yang untuk sampelnya. Ya, taruh sini. Dian kencerkan, nggih. Sudah selesai kelompok 2 dan 3? Kelihatan ya? Kurang sedikit. Ya, sudah. Nih, samin belum? Sudah. Iya, ganti ini kayak samin nih, sudah. Sudah, silakan samin dulu. Enggak apa-apa pakai ini. Langsung di ini 0. Ya, silakan. Terakhir dipinggirkan biar keluar semua. Nih, foto. Ini. Ya. Berapa itu dicatat? 5,11. Nggih, 5,11. Terus siap diambil. Samin kelompok 2. Kelompok 5 maju. Iki ya. Lanjut maju kelompok 4. Kelompok 5. Ya. Dah. Turun. Iya, diturunkan. Prosedur tetap dibaca, data pengamatan dilihat. Data harus ditulis di mana, harus tahu. Nggih. Jeng, ganti temanmu yang sini, Jeng. Kenapa? Nggih, dimasukkan. Nggih. Gimana? Yang 50 mili enggak apa-apa, nanti ngitungnya beda dengan yang lain. Perhitungannya beda. Apa? Nggih. Gantian sudah, kalau sudah berarti langkah selanjutnya diwaca. Ini siapa yang belum ngambil sampel silakan maju. Ya silakan itu.
7 sama 6. Udah. Oh, ini berarti kayak kemarin. Ya, diambil ya. Udah, itu dibaca. Nggak bisa. Samain sampelnya Floridina apa teh? Oh iya, berarti sini. Berapa datanya Ki? Saya ambilkan pipet sama beker, pipet bersih, ambil beker bersih dah, gak pena lah. Sampai tanda batas ya. Bersih tambah aku mbak. Bikin gen. Ambil lah, wes bukan teh. Ya, untuk praktek titrasi sampel dengan larutan NaOH sudah selesai hari ini. Untuk sisa NaOH sudah dikembalikan, buret sudah dibersihkan, alat-alat juga sudah dibersihkan. Lanjut kita perhitungan secara bersama-sama. Yang pertama data pengamatan volume minimum dari sampel berapa mili? 5 mili semuanya
dibuka. Halaman 9 sudah diisi. Lanjut, masa minuman kemasan. Tadi sesuai kelompoknya harus sama. Sudah? Volume labu ukur 100 mili. Ada yang pakai 50 mili? Ada. Kelompok 7 pakai 50 mili. Sudah? Volume sampel berapa mili? Yang di kolom volume sampel berapa mili? 5. Silakan diisi 5 mili. Kolom atas sama kolom yang kedua. Lanjut, normalitas NaOH berapa? Sesuai hasil perhitungan standarisasi. Standarisasi yang sudah kita lakukan kemarin, perhitungannya pagi tadi. 0,1. Berapa? Standarisasi yang di prosedur sebelumnya yang sudah kamu hitung berapa? 0,08 kelompok 3. Kelompok 4 berapa standarisasinya tadi pagi? Nah, di prosedur sebelumnya sudah semua diisi. Beda-beda per kelompok. Aurel, nggak boleh mainan. Tadi berapa? Sudah semua diisi sesuai dengan hasil perhitungan standarisasi. Sudah. Mbak Wulan belum, ini belum kelompok 1. Kelompok 2 saya cek sudah diisi. Di berapa? Nih, selanjutnya. Dibuka Mbak yang hari ini. Nah itu diikat mouse kosong. Karin Bella. Sudah semuanya. Kalau sudah, lanjut yang Romawi 5. Perhitungan penetapan kadar asam sitrat C6 H8 O7 dalam sampel. Sudah ada yang mau maju menghitung seperti yang pagi tadi? Silakan kelompok 1. Di sebelah sana boleh. Geser ke sini dulu. Kursi ini. Yang datanya belum lengkap silakan dilengkapi. Loh, dorong. Ini yang pagi. Iya. Kenapa Mbak? Dilanjutkan Mbak yang sudah ketemu masanya berapa? Piro? Ya, lanjut masa molekul relatifnya belum terhitung. Silakan yang sudah hitung untuk maju ke depan supaya anggota kelompok lain bisa mengikuti menghitung mol sama masanya. Silakan yang sudah. Ada yang sudah? Silakan angkat tangan. Masa molekul relatif, silakan. Spidolnya tadi mana ya? Kenapa Mbak? Dilanjutkan Mbak yang sudah ketemu masanya berapa? Piro? Masanya 0.
112. Ya wes. Lanjut. Faktor pengenceran. Berarti itu 100 dibagi 10 gitu berarti. Volume labuko 100, volume larutan 10. Berarti 10. ya nggih ditulis kene aja ngawang iki niku isin nang pindahan rene tidak lupa. Sudah silakan duduk. Dari hasil perhitungan data kalian hari ini sudah selesai, sudah ketemu kadarnya. Bisa diutarakan kelompok 1 berapa kadarnya? Ketemu berapa perhitungannya untuk sampel Floridina ya? Berapa? 0,02%. Nah, dilihat literasinya, standar nasionalnya berapa? Dan ini yang mau mengutarakan lagi hasilnya kelompok 3 berapa? 0,4% untuk sampel Fruity. Yang lain? Oh, dalam proses. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan, perlu disampaikan? Oh, ada. Dari kelompok 8 apa, Mbak? Oh, pertanyaannya sangat bagus dan sangat sederhana, dijawab juga sangat mudah. Apa yang perlu dijelaskan tentang indikator praktek hari ini, dari standarisasi sampai penentuan kadar asam sitrat, sama-sama menggunakan indikator. Mungkin sudah ada yang belajar, sudah ada yang mereview apa itu indikator, silakan. Ye, dari kelompok 7, Mas Alvino. Ye. Pak. Tanda yang memberikan petunjuk dan juga terangkan hasil tertentu sehingga dapat digunakan untuk menilai atau mengevaluasi kemampuan posisi Oh ya, terima kasih. Jawabannya sangat lengkap sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 7. Lanjut, pertemuan hari ini kita akhiri dengan refleksi ya. Ada yang bisa mewakili refleksi untuk kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Dari kelompok 4. Oke. Ada yang menambahkan? Ya, ya. Jadi intinya dari kelompok 4 tadi bahwa kegiatan pada hari ini merupakan ilmu baru bagi anak-anak teknik kimia industri dan menjadi motivasi untuk belajar lebih baik. Jadi saya tekankan, belajar lebih teliti dalam menghitung, mempraktekkan dan membersihkan alat. Perlu ditekankan kalau kalian memakai alat kimia, mengambil dalam keadaan bersih, kembali juga dalam keadaan bersih, dan diusahakan jangan sampai ada yang pecah. Ya. Boleh diakhiri kegiatan pada pembelajaran hari ini. Silakan dipimpin berdoa. Bersiap, Kak. Berdoa mulai. Asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul adzim. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Amin. Saya tekankan lagi, data perhitungan hari ini digunakan untuk menyusun laporan dengan mapel informatika yang akan dibimbing oleh Pak Iqbal, dan prosedur secara teks bahasa Inggris nanti dibimbing oleh Bu Royun, dan ada lagi dari Bu Ratna sama Bu Yeni. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.